Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, ingkang kula taati, dumateng Ketua Taklim Masjid Abdul Rahman, ingkang kula hormati, wabil khusus kepada Romo Yai Mas'ud Yahya Ketua JNI Kota Madiun, ingkang kula hormati, ugi dumateng tim Masjid Awad yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, baiklah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa hadir di Masjid Abdul Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salamullah mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan baca untuk kita, yaitu surah Al-Fatihah, dengan harapan mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, atau makna mutatio para tamu kalau surga di sana, Ketua Takmir Abdul Rahman supados paling sambutan kalau aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kita panjatkan atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat dan bahagia. Berikutnya, salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada tim asesmen Masjid Awad tahun 2025 di Masjid Abdul Rahman. Tepatnya kita ini di Jalan Maijen Supono nomor 22, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Mangunarjo, Kota Madiun. Berikutnya, terima kasih kepada Kiai Mas'ud dan rekan-rekan pengurus TNI untuk mengucapkan atas support ini. Jadi masjid ini alhamdulillah kita dirikan secara swadaya. Jadi memang masjid ini adalah rumah kita. Jadi rumah mulai dari kita.
Ceritanya di sini dulu itu waktu masih zaman Belanda, ini adalah rumah kepala pasar besar Madiun Belanda. Ya, ya, uang Belanda. Kemudian dibeli oleh Datuk kita, Datuk Abdurrahman. Nah, itu kenapa masjid ini namanya Abdurrahman. Karena di awalnya disinilah beliau menampakkan kakinya pertama kali di Indonesia. Karena alhamdulillah Datuk kita seorang WNA, tepatnya dari daerah Malabar, itu South India, ya, selatan India. Tapi India yang memang dari awalnya memang Muslim, jadi bukan yang Hindustan itu. Ya, berkembanglah di sini sampai saya usia SD itu keluarga dari penduduk Belanda ini masih datang ke sini, jadi masih melihat rumah ini masih asli, tidak ada yang kita rombak itu ya. Jadi masih semuanya bangunan Belanda, jendelanya yang tingginya sampai 5 meter, pintunya sampai 5 meter, temboknya tebal, itu semuanya jadi masih original ya. Masih original, jadi nilai heritage-nya masih tinggi sekali. Jadi saya ingat itu masih SD, keturunan benar-benar Belanda ini masih main ke sini, masih berhubungan dengan kita, mereka bernostalgia. Tapi setelah saya menjelang SMP dan lain sebagainya, seterusnya ke sini, mereka udah gak pernah datang, mungkin udah lagi, ada beda lagi, sejarah singkat. Kemudian pada tahun kurang lebih 5 tahun yang lalu, kita memutuskan rumah kita robohkan. Kita bangunlah masjid karena memang konturnya jalannya lebih tinggi. Tapi dulu waktu pertama rumah ini lebih tinggi dari jalan. Terus seiring berjalannya waktu, saya ingat jalan itu ditinggikan sampai 3 kali. Sehingga akhirnya posisi jalan lebih tinggi dari rumah kita. Makanya harus turun. Dengan kondisi yang seperti itu, kita putuskan membangun masjid ini dengan kondisi yang seperti ini. Jadi yang ke bawah itu rumah kita yang lantai dasar itu yang sekarang ada di bawah. Ada tempat duduk, ada toilet, ada kamar mabot. Nah itu adalah lantai rumah kita yang. Nah kemudian desainnya naik ke sini ya, di lantai pertama di sini. Ini berarti kalau disejajarkan ini dulu atap rumah kita. Ya kurang lebih seperti yang di depan itu, seperti jalan ini. Kemudian ditambah di atas. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu kita berdiri, diresmikan oleh Bapak Wali Kota Pak Maiti. Insya Allah tanggal 30 Juli 2020 ya. 2020. Sampai sekarang memang kita berjuang di sini karena itikat kita membangun masjid pada awalnya adalah kita ingin memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada masyarakat. Karena sejak zaman dahulu wilayah kita ini termasuk daerah merah, ya, daerah merah sekali. Jadi mampu di mana-mana, judi di mana-mana, tidak kenal waktu. Bahkan di sini nanti ada itu insya Allah hasil apa ya, hasil ikhtiar kita. Mereka dulu tidak pernah mampu air wudhu, tidak pernah mendengarkan kalimat-kalimat Allah itu. Alhamdulillah mereka sudah insaf ya. Dan bisa bergabung di tengah-tengah kita, ikut
memakmurkan ikut merawat masjid kita. Itu alhamdulillah luar biasa sekali. Dan kita Masjid Abdul Rahman, saya sendiri sampaikan kepada lingkungan, kita terbuka. Siapapun yang ingin belajar, ingin hijrah ya, zaman sekarang, itu monggo, kita siap untuk membantu. Jadi orang untuk berubah menjadi baik itu tidak perlu menjadi malu ya, justru harusnya menjadi bangga dan menjadi breakthrough ya, titik balik. Karena kita nggak pernah tahu sisa usia kita ini sampai kapan. Mumpung seiso ambekan, monggo kita ikuti cara hidup tuntunannya Rasulullah SAW. Sekali lagi, terima kasih, selamat datang. Semoga kedepannya Masjid Abdul Rahman semakin bermanfaat. Amin, dan amin. suasana yang Islami terhadap lingkungan kita yang sebelumnya mengarah ke barat. Bahkan dulu Kali Bengawan itu sekarang sudah beda, sudah nggak ada pasirnya. Kalau zaman saya kecil itu pinggirnya pasir, jadi seperti di pantai gitu ya. Jadi ada pasirnya, ada sungainya. Dulu saat zaman PKI itu termasuk di sungai itu banyak korban-korban keganasan ketika PKI. Setelah banyak sekali jasad yang bisa ditemukan di pinggir sungai yang dekat pasir. Zaman dahulu seperti itu. Nah, mungkin karena sudah terlanjur keras seperti itu, jadi terbawa masyarakat di sini jauh lebih kehidupan beragama. Baik, matur nuwun. Mungkin itu perkataan dari saya. Sekali lagi, matur nuwun sangat. Mohon maaf jika dalam penyambutan kami sederhana seperti ini. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.